pelapor kita ini emang ragu-ragu atas kematian suaminya. Jadi meninggalnya katanya kapalnya tenggelam gitu. Tenggelam Di perairan Filipina. perairan Filipina. Ngerti nggak Filipina di mana? Tahu yang Pamulang sebelah kiri itu kan? Ini nggak pernah keluar negeri nih ketahuannya. Dia sampai sekarang nggak percaya. Suaminya meninggal. Karena jenazahnya juga belum diketemukan, Mas. Oke, tapi ada yang aneh ya pemirsa. Karena semenjak suaminya meninggal gitu ya, kata dikabarkan meninggal, dia menemukan benda-benda seperti lipstik di kamarnya. Dan itu bukan lipstik dia. Ini aneh nih, banyak keanehan-keanehan yang diceritakan ke kita. Makanya kita langsung aja datang ke rumahnya. Sesampainya kita di rumah Dwi, tiba-tiba rumah belok kanan ya? Iya, ini nih Mas rumahnya nih. Nah itu Siapa? Lah. Kok kayak maling bukan sih? Loh. Maling bukan sih? Cepetan. Oh, ternyata emang benar itu adalah rumah Dwi, yang tadi ngejar itu adalah pelapor kita Dwi. Dan habis itu Dwi langsung mengajak kita masuk ke dalam rumah dan rumahnya masih kekunci. Tapi ini kekunci Dia pintu. lewat mana ya? Dia nggak kunci kan? Kunci, Mas. Ini kekunci, Mas. Ini jendela kebuka sih, jendela kebuka. Tapi ada teralis. Tapi ada ya? tali, nggak mungkin Nggak bisa. mungkin. Teralis, Mas. ada teralis ya. Tuh, ada tali, nggak mungkin kalau ada orang yang masuk, Mas. Nggak punya kunci. Ini kebuka sih. Nah, ini Mas. Aku sering nemuin kayak gini, Mas. Hal-hal aneh ada di rumah, Mas. Ini ada lipstik, ada bedak. Ini bukan punya saya, Mas. Oh iya, Mas. Dia mulai bercerita tentang barang-barang yang setiap hari sering hilang di kamarnya. Aneh banget. Baju suami kamu banyak yang hilang. hilang, iya. Satu persatu hilang, terus Oke, suami kamu dikabarkan meninggal ini atau kapalnya tenggelam katanya ya? iya, Mas. Sejak kapan? 2 minggu yang lalu lah, Mas. 2 minggu yang lalu. Oke, dan kamu belum melihat karena jenazahnya belum ditemukan. Oke, kamu taunya dia meninggal itu dari mana? Dia ngirim voice note ke saya, Mas. Jadi voice note ke kamu. Ini voice note terakhir dari dia, Mas. Sebelumnya dia pernah nelpon saya, Mas. Nelpon terus. Nelpon 10 kali lebih, tapi saya tidur, Mas. Saya nggak lihat. Dan dia kirim pesan ini, Mas. Ini pesan terakhir dia, Mas. Terakhir kali dia ngabarin ke saya. Itu suara kapal sih ya, Mas? Suara kapal. Ini gimana sih dia ini? Yang paling gede, Mas. Ulang ya. Aku sangat nyesel, Mas. Aku nggak angkat telepon dia, Mas. Jaga kandungan kamu. Kamu lagi hamil? Iya. Kamu serius lagi hamil? Tapi bukti voice note yang tadi kita dengar itu menggambarkan kepanikan sebelum kapalnya tenggelam, sebelum ajal. Ada kabar dari agennya yang dari kapal itu, Mas, bahwa dia tuh meninggal. Ngabarin ke sini datang. Oh, datang orangnya Iya, ke dan sini. dia minta uang, Mas, sama saya. Oh, minta uang? Iya, minta uang memulangkan jenazah ke rumah, Mas. Ya, berarti jenazah suami lo udah ditemukan dong? Nah, makanya saya bingung, Mbak. Jenazahnya belum ketemu, tapi dia terus minta uang dari saya, Mas. Siapa nama orangnya? Agung. Agung. Mas Agung. Oke, Mas Agung minta uang terus. Iya. Terus? Tiap hari dia ngabarin tentang suami saya, tentang kabar suami saya, tapi sampai sekarang jenazahnya belum datang. Ini jangan-jangan Penipuan? jangan-jangan sebenarnya suami kamu nggak meninggal, tapi dia mau minta uang doang, penipuan nih. Nggak mungkin, Mas. Tapi benar ini suara suami saya, Mas. Walah, jadi bisa juga sih. Lalu saya ajak dia buat gimana kalau kita ke rumah orang tua suami kamu. Pasti kan dari sini kita bisa dapat informasi. Itu suaminya benar-benar udah meninggal atau belum, tapi dia ketakutan. Yuk kita ke rumah orang tuanya suami kamu yuk, mertua kamu. Hah? Kenapa takut? Kita harus cari kejelasan nih. Dari situ kan juga kalau emang anaknya meninggal, emang udah meninggal pasti keluarganya tahu dong, benar nggak? Yuk, ayo ikut saya. Nggak, saya Pasti nggak berusaha. usah takut, ada saya, ada kita di sini. Yuk. Pasti saya bakal diusir, Yuk, udah, Mas. yuk, ayo. Sampai kita di rumah ibu mertuanya Dwi, bener saja. Mertuanya Dwi keluar,
Dia langsung marah-marah ngeliat Dwi. Siapa kamu? Ini juga apa ini? Gak usah ikut-ikut urusan orang. Keluar kalian. Ibu tolong. Bu, tolong jelasin. Keluar Bu. kalian. Gak usah ikut campur urusan orang lain. Keluar. Apa ini bawa kamera segala? Enggak, Bu. Ini mantu ibu, Bu. Mantu? Ngaku-ngaku aja. Gak pernah saya punya mantu kayak begini. Bu, saya minta tolong, Bu. Saya nggak akan bakal kesini lagi. Tapi Bu, tolong jelasin, Bu. Gimana tentang Mas Dana, Bu? Gara-gara kamu dia sampai harus kerja di laut. Aku pengen lihat jenazah Mas Dana. Perempuan bawa sial. Dari dulu gak pernah setuju sama kamu. Keluar. Gak usah masuk rumah saya. Mas juga keluar. Ya Allah. Masuk semua orang. Apa sih? Sana. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pas mertuanya Dwi lagi marah-marah, gak sengaja gua ngeliat ada orang ngintip di jendela rumahnya. Mas, itu ada ngintip, Mas. Apaan ini, apa? Itu di jendela, coba Mas lihat. Tuh kan, Mas. Itu. Mana? Mas Dana. Mas Dana. Dia langsung pergi lah, Mas. Mas Dana. Aduh, udah dibilang suruh keluar. Keluar. Mas Dana. Itu bukan Dana. Ini Dani kembarannya. Suami kamu. Bukan suami kamu. Aduh, ini perempuan gak tau malu. Kenapa sih pakai kamera-kamera? Saya juga bingung dong loh. Ini bener suami kamu nih, Dana. Artinya kan berarti Dana nggak meninggal. Tapi yang saya bingung kok suaminya itu tidak mengenal istrinya sendiri. Dia malah nanya kamu siapa. Aneh. Ini apa sih kamera? Oke, saya mau tanya. Kamu siapa? Ini Dani, bukan Dana. Dani. Kok udah masuk rumah orang? Suami kamu namanya siapa sih? Dana, Mas. Ini bukan Dana, ini Dani. Mereka kembar. Mbak keluar, Mas keluar Mas. Sama Mas keluar. Dana nggak pernah bilang kalau dia punya kembaran. Aduh, Enggak, kok udah bilang kan sama saya? Saya Dani, bukan Dana. Ini Dani, bukan Oke, Dana. tuh, suami kamu kembar kamu tahu? Nggak tahu, Mas. Dia nggak pernah cerita sama aku. Kamu jangan Dan mengada-ngada. nggak akan mungkin. Kamu aja kan alasan kali. Kalian. Sumpah Mas, saya nggak ada kembaran. Saya ada kembaran. Oke. Sekarang apa buktinya? Apa buktinya? Bentar ya, saya ambilkan rumahnya. Apa Mas? Jangan pakai gini, Mas. Kamu bener gak kenal istri kamu? Nggak kenal, Mas. Ini siapa sih, Mas? Oke. Aduh, Sekarang, kalian oh dia ngeyel. kembar. Nih, ini mereka ini kembar. Dana sama Dani. Tapi ini bisa aja editan kan? Orang mukanya Tuh. iya sama sih ya, tapi kan itu bisa editan. Kalau mau jangan dengar, kan Mas. Ini kan ada Kalian buktinya, jangan Mbak. ngeyel dong, dan ngeyel. Keluar. Enggak dia mah. Kamu lihat sendiri tuh. Tuh, dia sendiri. Memang mereka kembar kok kamu ngeyel. Saya ibunya. Mas Dana nggak pernah cerita kalau dia punya kembaran. Ya memang Pastinya kamu. karena kamu aja kan. Itu memang karena kamu istri yang gak dianggap sama Dana. Nah, kalian keluar. Pergi kalian semuanya. Gak usah Mas, ikut campur urusan keluar, orang Mas. lain. Ya, Ibu bisa Biasa. tunjukkan Iya, kan sekali ya. bukti yang lain atau Bukti lain Bu, silakan Bu. Masih juga gak percaya. Ambil akta dulu. Sebentar. Lagi pula Bang, ngapain sih ngomong istri Dana? Padahal Dana nggak pernah cerita sama saya. Saya istri sahnya Dana. Tapi Mas Dana nggak pernah ngomong sih sama saya. Orang ngeyel pula. Nih buktinya. Tapi Dana sama Dani sih. Emang mereka itu kembar. Keluar kalian. Kalian ikut campur urusan orang lain. Kita diusir sampai akhirnya pintu rumahnya digembok karena dia nggak mau kita masuk rumah itu lagi. Kita nunggu di mobil. Lalu galak banget ya. Makanya dari awal aku bilang aku tuh takut. Aku nggak berani pasti bakal gini kejadiannya. Memang dari awal dia tuh paling nggak setuju kalau aku nikah sama Mas Dana. Kelihatan sih. Sampai tadi pintunya digembok. Seakan-akan kita mau masuk lagi gitu. Lagi kita ngobrol, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke rumah tersebut sambil membuka kunci gembok pagernya. Artinya nih wanita kan punya kunci gembok, artinya wanita ini tinggal di rumah tersebut. lu kenal nggak sama cewek itu? Aku nggak pernah kenal. Oh berarti jangan-jangan suami lo emang belum meninggal. Tadi tuh suami lo, dia acting dia. Ini dia kawin lagi, ini istrinya mungkin. Tapi tadi jelas kok Mas itu ada kartu keluarganya. Ini cewek siapa fotonya. coba? Ini cewek siapa Ya coba? mungkin ini saudaranya, lu nggak tahu emang ini ada sangkut pautnya saudara, lu nggak pernah lihat. Langsung tanya kita. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa?
Kenapa kamu ada di rumah ini? Kenapa kamu ada kunci rumah? Kamu siapa? Kamu ngapain sih megang-megang kunci? Ini apa-apaan nih? Aku harus tanya kamu udah siapa? Kenapa kamu ada di rumah ini? Kamu ngapain di sini? Aku udah setahun nikah sama Mas Dan. Kamu siapa? Kamu bilang siapa? Gue udah nikah sama Mas Dan tuh udah 3 bulan. Lo siapa? Ngaku-ngaku aja. 3 bulan. 3 bulan kan Mas Dan izin untuk berlayar, Mas. Oh tuh, Mas Dan ini izin berlayar 3 bulan yang lalu. ke luar negeri itu 3 bulan yang lalu persis. Kamu nikah 3 bulan yang lalu. Iya betul, saya memang nikah 3 bulan yang lalu. Artinya ya, dia bukan berlayar, kematiannya palsu. Dia nikah lagi. Kamu serius? Ngapain sih kesini ngaku-ngaku Mas Dan, udah tau Mas Dan suami gue. Pakai nangis-nangis sekali. Masih datang-datang kemari. Siapa udah diusir, masih datang-datang lagi. Mau jelasin ini siapa, Bu? Ini istri anak saya. Berarti Mas Dan meninggal, Bu. Bu, Mas Dan belum. Aduh, kamu keluar. Kamu masuk. Kamu keluar, kalian keluar. Bu, ini udah diusir masih bolak-balik kemari juga. Bukan urusan kamu. Keluar kalian, keluar. Aneh banget sih, sumpah. Mas Dan, Mas. Sekali lagi kamu kemari, saya panggil polisi ya. Balik sama orang seenaknya. Dia ngaku itu istrinya Mas Dan, Mas. Oke, dua udah mulai punya titik terang nih. Ya, bisa di rumah juga mungkin bisa punya kesimpulan kan. 3 bulan yang lalu dia izin berlayar ke luar negeri. Ya, di kapal. 3 bulan yang lalu juga ini cewek ini menikah dengan Mas Dan. Oke, tapi kita bodohnya gue nggak nanya Mas Dan itu siapa? Dan apa Nah, Dani? itu. Kalau Kan emang kami tadi dia kan kembar. kembar. Gini, masuk mobil. Langsung saya ingat, tadi kan dia sempat cerita kalau dia sering didatengin orang yang bernama Agung yang mengaku agen yang memberangkatkan suaminya sebagai tenaga kerja di kapal tersebut. Nah, ya udah, kita pergi ke kantornya karena Dwi bilang kalau dia itu pernah sekali datang ke kantornya Agung ini. Kantornya yakin ini? Bener, Mas. Aku pernah sekali kesini waktu pembayaran untuk Apa? yang jenazah kemarin, Mas. Kamu pernah sekali kesini Iya, waktu pembayaran jenazah sama saya. pemulangan jenazah? Kamu masuk ke kantor ini? Enggak, saya sampai depan aja sih. Oh, ketemu Iya. sama Agung di depan? Iya. Permisi, Mbak. Maaf, ini bener agen yang nyalurin tenaga kerja buat ke luar negeri, betul? Iya. Nah, ini masalahnya gini, dia mau minta kejelasan. Suaminya dia kan diberangkatkan sama agen ini dan meninggal katanya waktu kapalnya tenggelam di perairan Filipina. Namanya adalah Dana. Bener nggak Dana diberangkatkan dari sini? Ini khusus buat TKW wanita. Oh, maksudnya ini agen Agent wanita. buat ngeberangkatin tenaga kerja wanita? Laki-laki nggak ada? Nggak ada. Nah, loh. Masalahnya suaminya dia katanya diberangkatin di sini dan meninggal di waktu di Batu Berlayar. Nah, tunggu. Namanya Agung ada kerja di sini, Agung? Pak Agung ada? Agung, ada di sini. Ada orangnya nggak? Lagi keluar makan siang. Keluar makan siang. Berarti nggak lama ya, Mbak? Bisa ditunggu ya? Oke. Ya udah, tapi benar di sini khusus TKW. Iya, buat TKW aja. Loh, Mas. Berarti Mas Dana nggak diberangkatin di sini dong? Ya, Di tipu dong. Kamu terakhir ngasih duit sama Agung itu, Di depan, Mas. Di depan kantor ini persis. tapi nggak masuk ke dalam. Nggak masuk. Oh, jangan-jangan aku ditipu, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Pas kita keluar, kita ketemu sama seorang cowok dan seorang cewek. Tapi Dwi bilang, Wah, Agung? oh, ini Agung. Iya, ini Agung. Waduh, ngapain sini lagi? Ya aku kan mau bertanyakan, Mas. Gimana? Ini siapa nih? Mas, maaf mas, kamera di sini harus ada izinnya ya. Mas, maaf. Oke, sekarang saya mau tanya. Mas bener yang ngeberangkatin suaminya berlayar ke luar negeri? Mas. Ya kenapa Kenapa? Lo takut kamera kenapa? Enggak harus ada izinnya. Ya lo nipu ya? Hah? Enggak lah, nggak ada yang nipu. Enggak, sekarang jelasin ya. Ini kantor ngeberangkatin tenaga kerja wanita doang atau enggak? Wanita doang di sini. Lo ngeberangkatin Dana bener suaminya dia? Iya. Enggak, dari kantor ini apa bukan? Ini kantor buat wanita doang kan? Dan di sini. Hah? Kenapa Enggak. emang jadi Kenapa yang di sini? Ada enak. Apa?
Saya melihat ini gelagat penipu. Dan saya berpikir jangan-jangan uang yang dimintain ke Dwi untuk alasan pemulangan jenazah ini adalah modus aja. Ya gini loh. Oke, ya kemana? Mau kabur? Kamu jangan kabur. Enggak. Gini ceritanya Mas. Si Dana itu kemarin datang ke saya. Dia tuh pengen kerja di pelayaran. Oke, di kapal. Oke, terus? Pokoknya intinya dia minta bantuan saya. Buat berangkat ke luar negeri, Iya. berlayar. Ya, Terus? tapi jalur ilegal. Oh, yang tidak legal, tidak resmi. Iya Mas, gitu. Jadi dia melalui jalur ilegal. Bukan lewat kantor ini. Bukan. Tapi lo minta duit pemulangan jenazah ke dia sampai berapa juta? Lo suruh dia kan datang ke kantor ini. Berkali-kali loh aku kasih uang ke kamu. Iya, tapi itu kan lagi proses Mas. Nah, sekarang jenazahnya di mana? Belum ditemuin. Hah? Ya terus lo ngapain minta uang terus? Lo bilang minta uang kan buat pemulangan jenazah. Kalau jenazah lo Ya, buat ditemuin proses apa? Mas, sananya. Lo menipu lo kan? Hah? Bohongin gue. Enggak, ada kasusnya sama seperti ini. Lo gue laporin polisi, kita ke polisi aja yuk. Ya udah jelas lah. Enggak Mas, ada kasus seperti Mbak ini. Eh, Pokoknya dia ada di dalam. Kayak tadi lihat kan Mas. Apa? Dari Yang mana? cewek tadi, Mana? yang Hah? ketemu saya. Dia itu suaminya sama seperti Dana. Maksudnya? Korban. Meninggal juga? Iya. Di kapal itu? Iya. Coba panggil. Tapi dia bilang kalau wanita yang tadi masuk bersama dia adalah salah satu istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam yang sama dengan suaminya Dwi. Dia masuk. Tapi terlihat dia lama banget ngobrol sama wanita tersebut. Tuh, lo lihat gak? Ini orang ngibul nih kayaknya. Lo dibohongin gue rasa. Cuman kalau bener itu cewek juga korban, Tahu gue pengen lihat deh. Meninggalnya kapan? Kapan tenggelamnya kapan? 3 bulan yang lalu. Apa? 3 bulan yang lalu. Di perairan Filipina ya. Gue coba lihat deh. Ada nggak kapal tenggelam di Google Filipina? Kapal tenggelam di perairan Filipina. Beritanya nggak ada. Yang barunya Mas coba. Ya pasti kan harusnya ada beritanya kan. Nggak ada, kok nggak ada ya? Bang, kamu ceritain ke Mas Wia dan Mbak ini. Suami kamu. Saya juga korban Mas. Mbak, saya juga korban. Korban apa Mbak? Suami saya meninggal Mbak. Suami saya sempat telepon ke saya Mbak. Di sebelah suami saya itu ada suami Mbak. Ada Dana di situ. Terus? Ya. Mas Dana titip pesan buat Mbak. Dia sangat mencintai Mbak. Dia telepon Mbak, nggak pernah diangkat Mbak. Kenapa Mbak nggak angkat? Iya Mbak, waktu itu dia memang telepon saya Mbak 10 kali lebih. Cuma nggak saya angkat Mbak, karena saya ketiduran. Makanya Mbak itu nyesel banget Mbak. Padahal mungkin dia mau nitipin pesan terakhir buat saya Mbak. Dia sangat mencintai Mbak dan dia nggak mau kehilangan Mbak. Terus kamu kesini ngapain? Ke kantor ini? Saya di sini mau bayar Bayar apa? buat kembaliin suami saya. Jenazah suami kamu. Suami saya ke sini. Berapa Mas? Apa? 50 juta. 50 juta. Totalnya 50 juta. Jadi kalau Mbak ini pengen jenazahnya pulang cepat, ya kurang 30 juta lagi. Berarti benar Mas Dana meninggal. Suami Mbak juga meninggal Mbak. Iya Mbak, sebelum kapal itu tenggelam. Dia sempat telepon saya Mbak. Ya Allah, berarti berita itu benar. Bohong dong. Mas Dana. Mas Dana. Ya Allah. Mas. Lo nggak nipu kan? Enggak lah, tadi dengar sendiri kan Mas. Ingat lo kalau nipu ya, besok kita laporin lo ke polisi. Mbak, lihat sendiri. Ya nggak? Enggak. Udah ada buktinya saya. Iya, Mas ya. Kita
Kita masih ingin mencari tahu apakah benar-benar Dana itu suaminya Dwi ini kembar. Kita tungguin di depan rumahnya. Sekarang ini kita lihat ini mobil hitam ini, kita nggak tahu nih mobil siapa ya. Kemarin mobil hitam ini nggak ada di rumah ini kan? Nah, kita tunggu aja deh, kita tunggu sampai ada pergerakan. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang kita nggak tahu itu Dana, apa kembarannya Dani, itu kalau kembar ya. Dia naik mobil hitam yang terparkir di depan. Kita ikutin. Gini aja deh, Risa gue ikutin, lu jaga di rumah ini ya. Kita lihat nih, masih ada lagi nggak yang mirip sama dia? Kalau emang keluar lagi, ini berarti artinya dia kembar. Oke. Ya, lo laporan sama gue ya nanti ya. Oke. Ya lo bawa jaket. Kita ikutin. Gue disuruh Mas Uya untuk terus mengintai rumah mertuanya Dwi. Kita udah setengah jam lebih nih nunggu di sini, capek tau gue. Gak lama ada cowok yang keluar dari rumah itu yang mirip banget sama Dana. Loh, ada dua. Berarti bener dong. Oh dia tuh kembar. Nah ini, itu istrinya. Loh, berarti dia bener. Dana nggak meninggal. Itu kan cewek yang kemarin ngomong kalau dia tuh istrinya Dana, tapi gue nggak tahu ini istrinya Dana atau Dani. Dia pergi. Mereka pergi naik motor dan gue langsung buru-buru ikutin dia. Nah, tapi ini Dana atau Dani ya? Tapi ini Dana atau Dani? Udah kita ikutin aja deh. Ayo kita ikutin dia. Ayo dia pergi. Yuk. Woi, berhenti lu, berhenti nggak sih? Lu siapa sih? Nggak mau. Karena di sini gue penasaran banget ini Dana atau Dani, gue terus pepet dia. Gue terus pepet untuk berhenti, gue ingin tahu penjelasan dia tuh Dani atau Dana. Akhirnya mereka berhenti, di situ gue sempat debat dulu sama dia dan ternyata Mbak tuh udah ngebahayain nyawa kita berdua, tau gak sih Mbak cara Mbak kayak gitu? Ya maaf. Ya, maaf, Mbak. Saya kan udah pernah ngomong sama Mbak. Ngapain sih Mbak kemarin gitu saya? saya tuh cuma mau mastiin Mas itu Mas Dana atau bukan. Mas Dana bukan, Mbak. Mas salah orang kali. Kamu selingkuh ya? Sayang. Enggak, sayang. Aku gak selingkuh sama kamu kok, beneran. Aku sayang sama kamu, bener. Kalau kamu gak selingkuh, gak mungkin dia mau rapot-rapot kayak gini nyusulin kita. Coba, dengerin, Mbak. Saya cuma mastiin Mas itu Mas Dana. Bukan, Mbak. Mbak kalau nggak percaya nih, saya ada KTP. Nih, kamu percaya? Baca, Mbak. Apa jangan Mas ganti nama ya? Tuh kan mulai ngaco dia. Jadi Mas sebenarnya kenapa sih? Jadi bener kan Mas selingkuh? Sayang, aku nggak selingkuh. Mbak, tolong jelasin dong, gimana sih, Mbak? Ya maaf deh Mbak. Karena di sini istrinya Dani salah paham, dikiranya Dani yang selingkuh sama Dwi, akhirnya gue ajak dia, bujuk dia untuk ikut sama gue buat ngejelasin semuanya. Maaf juga nih ya, Mas ikut saya aja deh. Mas ketemu sama klien saya yang mirip Mas. Namanya Banget deh. Udah deh Mas, biar jelas udah ikutin Udah, aja langsung deh. aja kita Oke, ikutin Biar gue ya. kita tahu Selalu ikutin gue biar jelas semuanya. Iya, oke. Saya juga terima telepon dari Risa yang mengabarkan kalau kata Risa, benar mereka kembar. Kamu tuh dia berhenti di sini ngapain ya? Mobil hitam tersebut berhenti di depan sebuah rumah makan. Dia turun kayak ingin membeli minuman atau apa. Saya langsung berpikir, oke, masukin penggoda kita, pura-pura dia boncengan sama orang kita juga. Ribut, pura-puranya mereka suami istri, ribut di depan atau di belakang mobilnya cowok ini yang kita nggak tahu Dana apa Dani. Kita nggak tahu nih ini Dana apa Dani. Yang jelas mereka kembar karena Risa ngasih kabar kalau dia juga ngikutin tadi kan. Mas, Kamu ngapain di sini? Aduh, kayak gini lagi Bang, sekarang gua tanya sama lu, di mana sih siapa? Gua iya. Di mana ya? lo cewek kemarin. Tuh, ini nanti istri gua, ngerti nggak? Keluarga gua, lo tahu nggak? Apa? Uang kayak gini, gua dipaksa sama ibu. Gua sama ibu. Hah? Bu. Apa kamu bilang? Kamu terpaksa nikah sama aku? Iya. Kamu udah
ibu dari kemarin kan? Ya, lo sok nangis-nangis, sok bilang kok kali kong sama lo kan? Hah? Sama Agung kan? Sama ibu juga kan? Ternyata wanita yang kemarin mengaku adalah istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam sudah menikah dengan Dana. Kamu nggak mikir aku tuh lagi hamil anak kamu? Tapi aku udah bilang pekerjaan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku baru ke rumah. Kenapa kamu cerita sama aku? Apapun yang terjadi sama kamu, kamu harusnya cerita sama aku. Oh, tadi ibu juga kan bayar Agung di sini kan? Oh, jadi tadi kalian mereka itu wujudin saya ya? Kamu pikir kalau nangis aku jadi kasihan sama kamu? Enggak! Bu, aku lagi apa? Aku lagi Terus aku tahu sama kamu. Kamu ngapain sih kayak gini gituin tuh, Bu? Aku gak pernah ngerestuin kamu nikah sama Dana. Istri kamu. Sana kalian. Sampai aku tinggal sama ibu. Kamu. Yang bikin kita kaget lagi, Dana cerita kalau dia kawin dengan wanita itu terpaksa. Loh, kok terpaksa? Dia bilang, Aku minta maaf ya. Aku ngelakuin kayak gini. Itu semuanya karena ibu. Dan aku dipaksa untuk nikah sama dia. kenapa lo mau? Lo kan laki-laki. Gimana anak kita, Mas? Iya. Ini semuanya demi Terus kebahagiaan ibu. gimana dengan aku, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin ibu ya? Ibu gak pernah setuju kamu nikah sama dia. Ibu gak pernah memberikan restu. Kamu ini gimana sih? Ternyata kalian berbohong ya di belakang ibu ya. Anak kurang ajar kalian. Kayak bohongin aku ya. Berarti kamu Lo denger ya kata-kata ibu? Apa sih mau lo? Ha? Ibu udah keras sama lo. Jadi ibu apaan? Lo ingkar? Lo nikah sama dia? Diem. Masih kecampur. Gue ada lo, lo denger? Dan gue kata lo. Biar gue tahu lo gak berhak. Ini ibu gue. Boleh juga kan? Aturan dari ibu. Terus dikatakan ke lo. Dan gue udah gede. Dan gak seharusnya buat perlakuan seperti ini. Gue janji sama ibu. Katanya mau bagi dia. Apaan? Ini apa kayak gini nih? Masalah? Mas, kamu pilih aku atau dia, Mas? Kamu pilih aku kan, Mas? Jawab, Mas! Aku bingung. Pilih aku, Mas! Mas, kamu pilih aku kan, Mas? Gak pilih dia! Ibu hati aku sakit. Kamu bilang sakit. Kamu nih. Udah, jangan kamu udah. Saya minta maaf ya Bu ya. Dan lebih minta lebih daripada Fani Bu. Bella nggak apa-apa udah kehilangan pekerjaan nggak apa-apa Ibu. Dana. Aku gak mau kehilangan Dia perusahaan Ibu. Dan lo juga pengen kan jadi manajer. Jadi gue minta maaf. Maafin Dana Bu ya. Tiga dong, Mas! Minta maaf ya sayang. Rumah? Nanti barang-barang kalian ya. Itu rumah ibu. Ibu gak suka kalau kalian minta restu. Maafin Dana Bu ya. Dana waktu 1 minggu. Masing-masing. Barang-barang di rumah. 1 minggu. Keluar kalian hari ini juga. Gak ada 1 minggu 1 minggu. Buruan! Pengen kata-kata ibu! Buruan, cabut! Kacau orang tua! Dana! Aku ibu yang lahirin kamu! Dana! 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 Aku ibu yang lahirin kamu! Kok kamu dari perempuan itu? Ini mobil kantor, balikin! Kamu itu supir kantor ya? Kamu kerja sama saya, aku bantuin sama dia. Lo kalau sama ibu, gas aja dong! Jangan pernah balik ke rumah ibu lagi ya. Gua anterin pulang. Dana! Ternyata kita baru tahu kalau Dana sebetulnya sangat mencintai istrinya Dwi, tapi dia bingung karena dia tidak punya kerjaan lagi. Dia terpaksa harus menuruti kemauan ibunya karena dia dijanjikan jadi manajer di pabrik ibunya.